Bapa sudah memiliki rencana dan rancangan tentang hidup kita jauh sebelum dunia ini Dia jadikan. Dia menghendaki untuk kita bisa memiliki keterbukaan terhadap tuntunan Roh yang terus berupaya guna menyelaraskan kembali seluruh aspek kehidupan kita untuk menjadi harmoni dengan agenda kerjanya. Yang pertama, Bapa menghendaki untuk kita bisa menjadi pribadi yang produktif bagi kerajaan sorga. Sementara iblis akan mengkondisikan diri kita jadi terus sibuk dengan berbagai urusan lahiriah atau manusiawi, mengejar kepentingan diri sendiri. Di dalam alam roh, Tuhan menunjukkan kepada saya adanya seseorang yang memiliki sepasang telinga seperti suatu antena. Tetapi telinga atau antena tersebut dikontrol oleh keadaan hatinya. Ketika hatinya tertuju kepada kebenaran, maka telinganya juga jadi mendengar banyak suara-suara yang berasal dari kebenaran. Sementara ketika hatinya mengalami ada gejolak emosi negatif, akibat mengalami suatu peristiwa yang tidak enak, menghadapi situasi yang tidak ia harapkan, dengan sendirinya frekuensi hidup dari orang yang bersangkutan juga jadi berubah, bergeser ke arah yang negatif. Saat itulah orang yang bersangkutan jadi mulai mendengar ada banyak suara-suara dusta, suara-suara intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain yang berasal dari si jahat mulai memasuki telinganya dan menambah kacau kondisi hatinya. Kitab Amsal 4 ayat yang ke-23 mencatat, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal 4 ayat yang ke-23, jika kita baca dalam terjemahan versi mudah dibaca, ditulis seperti ini, "Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu." Dari ayat di atas, saya mendapati bagaimana Tuhan menghendaki untuk kita bisa tetap berfokus dalam menjagai kecenderungan hati yang kita miliki. Karena dari kondisi hati atau pikiranlah jalan kehidupan kita yang selanjutnya akan ditentukan. Yang menentukan apakah kita akan menjadi pribadi yang produktif bagi kerajaan atau hanya sibuk dengan urusan pribadi, dimulai dengan kita bisa menjagai kondisi hati atau pikiran kita. Tuhan menunjukkan bagaimana telinga yang mendengar suara kebenaran membuat orang yang bersangkutan jadi terus menerima taburan benih kebenaran yang membuat dirinya mengalami bekerjanya kuasa anugerah. Kuasa anugerah akan membuat kemampuan atau skill dalam hidup kita jadi berkembang. Kuasa anugerahlah yang membuat hidup kita jadi produktif bagi kerajaan sorga. Tuhan juga memperlihatkan kepada saya bagaimana orang-orang yang hatinya penuh gejolak emosi negatif jadi memiliki frekuensi hidup yang menangkap berbagai suara dusta, suara intimidasi, ketakutan atau kekhawatiran, dan lain-lain. Dan semua itu membuat orang yang bersangkutan jadi terus menerima berbagai benih musuh yang saya lihat ketika mulai bertumbuh jadi seperti kumpulan semak berduri yang membuat benih baik apapun jadi sulit bertumbuh atau memunculkan buah. Dari pernyataan itu, saya menyimpulkan bagaimana benih musuh yang masuk dalam hidup kita gara-gara bergejolaknya emosi negatif dalam batin telah membuat orang yang bersangkutan jadi membelenggu dirinya sendiri dari berbagai progres, kemajuan, ataupun terobosan yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan baginya. Tuhan menunjukkan bagaimana kondisi yang terbelenggu tersebut akan terus membelenggu orang yang bersangkutan sampai orang tersebut mulai bertindak membenahi hati atau pikirannya, membuang semua gejolak emosi negatif yang ada dan menyelaraskannya dengan firman. Saat pembenahan hati atau pikiran dilakukan, Tuhan menunjukkan bagaimana api Roh Kudus-Nya akan Dia curahkan untuk membakar habis semua benih musuh, semua semak duri yang menghalangi orang yang bersangkutan jadi bertumbuh atau alami terobosan dalam hidupnya. Saya berdoa, biarlah sekali lagi api Roh Kudus-Nya dicurahkan ke dalam hati setiap pendengar daily devotion ini dan membenahi hati atau pikirannya sehingga kehidupannya kembali selaras, harmoni dengan agenda kerajaan sorga. Kita semua memiliki kehidupan sehari-hari yang produktif bagi kerajaan sorga. Amin.